Hayo hayo teman-teman ASN, PNS P3K ataupun non ASN. Siapa nih yang sudah penasaran terkait dengan RPP manajemen ASN? Sudah sampai di mana sih prosesnya? Dan kira-kira RPP manajemen ASN ini kapan ya diundangkan? Penasaran? Kalau begitu, yuk kita bahas. Namun sebelumnya subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas nih terkait dengan RPP manajemen ASN. Prosesnya sudah sampai di mana sih dan kira-kira kapan ya RPP manajemen ASN ini diundangkan? Ya, kalau begitu yuk kita bahas saja ya, karena tentu sudah banyak nih teman-teman ASN mulai dari PNS, P3K dan juga non ASN alias honorer yang sudah sangat penasaran dengan RPP manajemen ASN ini. Terlebih mengenai kapan ya RPP manajemen ASN ini diundangkan yang merupakan PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Iya, sebagaimana nih informasi yang kami lansir juga dari liputan6.com teman-teman, bahwasanya rencana peraturan pemerintah alias RPP tentang manajemen ASN ternyata sudah menuju titik akhir teman-teman. Ya, rangkaian pembahasan substansi dalam RPP manajemen ASN sudah dilakukan oleh panitia antar kementerian, ya, antar kementerian atau lembaga pemerintah ataupun non kementerian terkait dengan penyusunan RPP manajemen ASN. Ya, sebelumnya ya, Kemenpan RB bersama dengan BKN telah menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah. Ya, baru-baru ini tentu uji publik ini telah dilakukan teman-teman. Ya, uji publik dilakukan tujuannya adalah untuk menampung tanggapan dan masukan terkait dengan substansi RPP manajemen ASN ini, mulai dari instansi pemerintah sebagai pengguna kebijakan, kemudian ada asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, lalu ada juga nih dari tim independen reformasi birokrasi nasional, kemudian ada komite pengarah reformasi birokrasi nasional, lalu ada juga bersama dengan akademisi, para pakar, serta pemangku kepentingan lainnya. Ya, untuk diketahui bersama nih teman-teman, bahwasanya Presiden Joko Widodo ya telah menyetujui izin prakarsa penyusunan RPP ini pada 5 Februari 2024 lalu. Dan penyusunan draft awal RPP manajemen ASN melibatkan tim PAK atau panitia antar kementerian nih teman-teman, yang terdiri dari ada Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BKN, dan Lembaga Administrasi Negara dan Arsip Nasional. Jadi untuk penyusunan RPP ini memang ada panitia khusus ya yang diambil dari antar kementerian teman-teman. Jadi panitianya tidak hanya dari BKN saja atau dari Kemenpan RB, ternyata panitianya dari beberapa kementerian. Dan pembahasan substansi RPP manajemen ASN ini turut melibatkan Kementerian Kesehatan loh, juga ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, serta Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri teman-teman. Lalu di sini ya PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB dalam hal ini Abbas Subagja menguraikan bahwasannya RPP manajemen ASN ini terdiri dari 21 bab, 312 pasal, kemudian ruang lingkup manajemen ASN ini yang diatur dalam RPP terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya, dan citra institusi, lalu ada pengolahan kinerja, pengembangan talenta dan karir,
pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin. Kemudian ada juga nih teman-teman arah kebijakan yang sedang disusun dalam penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan penguatan mobilitas talenta serta dilakukan melalui platform digital manajemen ASN. Ya, jadi penajaman di tim PAK dan tim teknis sudah dilakukan secara keseluruhan teman-teman. RPP manajemen ASN yang sedang disusun akan dipakai dalam pengelolaan ASN secara berkelanjutan sehingga ASN sebagai penggerak birokrasi bisa bekerja lincah, profesional, berintegritas, dan berwawasan global. Jadi harapannya tentu sangat banyak teman-teman ya, karena di sini ASN memang sebagai penggerak birokrasi. Ya, jadi RPP manajemen ASN itu teman-teman mengatur 10 hal ya kode etik PNS sampai dengan honorer ya. Sebagaimana kita ketahui bersama nih teman-teman bahwasanya sebelumnya rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN akan diuji ke publik ya. Dan sebelumnya itu Kementerian PAN-RB melakukan diskusi dengan para pakar untuk menghimpun masukan, pengayaan materi, dan perspektif substansi RPP manajemen ASN ini. Ya, jadi ada 10 pokok-pokok pengaturan dalam RPP manajemen ASN ini teman-teman, seperti penguatan azas, nilai, kode etik dan perilaku. Yang kedua, jenis dan kedudukan ASN. Tiga, ada penguatan budaya kerja dan citra institusi. Lalu yang keempat, resiprokal jabatan ASN, TNI dan Polri. Yang kelima, ada pengembangan karir dan talenta. 6. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Lalu yang ketujuh ada jabatan ASN. 8. Ada digitalisasi manajemen ASN. Kemudian yang kesembilan ada pengelolaan kinerja, dan terakhir yang ke-10 ya, serta sistem penghargaan dan pengakuan. Pengayaan substansi RPP manajemen ASN menghimpun saran dan masukan dari tim independen reformasi birokrasi nasional, kemudian ada juga dari akademisi, lalu ada dari komite pengarah reformasi birokrasi nasional teman-teman. Seperti itu ya mengenai RPP manajemen ASN ini. Jadi intinya adalah bahwasanya RPP manajemen ASN ini sebentar lagi akan diteken karena prosesnya sudah menuju titik akhir teman-teman. Ya, saat ini sudah tahap pengayaan teman-teman ya. Ya, jadi Menpan RB Abdul Azwar Anas ya menuturkan bahwasanya draft RPP manajemen ASN hasil uji publik itu ya sudah difinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Ya, jadi sudah menuju titik akhir. Jadi bentar lagi insya Allah RPP manajemen ASN ini akan segera diundangkan. Terkait dengan penandatanganan, apakah Bapak Jokowi yang akan menekan undang-undang RPP manajemen ASN ini atau Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tunggu saja informasinya ya. Insya Allah kita akan update informasinya. Nantikan saja di video-video kami berikutnya. Untuk informasi kali ini sekiranya cukup, jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.